Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru 2021 bagi keluarga besar GKKD Semarang dimanapun berada. Kita pasti mengalami penyertaan Tuhan di tahun ini. Berkat Tuhan tersedia bagi kita. Haleluya. Amsal 18 ayat 21 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudaraku. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita katakan kepada Allah kita yang hidup bahwa aku diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang menggemakan, kita berkata aku diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur. Terima kasih untuk setiap musim yang sudah kami lalui sampai hari ini.
Kami percaya 2021 Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel bagi setiap kami, yang menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi menikmati Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami puas. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan Engkau dengan segala kasih dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Masuk hadirat-Mu. Di hadapan ya Tuhan, yes, oh Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu pagi ini. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
bersyukur kepada Allah yang hidup. Takkan pernah habis kasih-Mu Tuhan. Takkan pernah habis rahmat dan kebaikan-Mu bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu membuat kami umat-Mu tertolong dalam segala keadaan. Kuasa-Mu menyelesaikan segala sesuatu. Dan hadirkan mujizat bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, hanya di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan. Kami tidak tahu apakah yang terjadi di hadapan kami, tetapi kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami aman, kami ada dalam berkat Tuhan. Seruan hatiku, yes Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Amen. Lewat lembah kelam, Lewat lembah gelap, Jesus, Kau temani aku. Kau temani aku. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. seruan hatiku. Terima kasih Tuhan Tak Yesus. pernah
yang luput dari pandangan-Mu. Tak ada yang terkecuali dalam kuasa-Mu. Engkau selalu mendengar teriakan umat-Mu yang minta tolong dan berseru kepadamu. Dengan tangan-Mu, dengan tangan kanan-Mu, Kau membawa kami melihat pertolongan demi pertolongan. Melihat kesembuhan demi kesembuhan. Mengalami pemulihan dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati. Oh Tuhan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami ingin mendengar firman-Mu. Di awal tahun ini berbicara khusus bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus ada lawatan yang khusus bagi setiap kami umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman kebenaran pagi ini. Pengurapan dari tempat maha tinggi hadir bagi para pendengar firman-Mu, hadir bagi setiap kami yang memperhatikan firman-Mu, bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kasih dan kuasa Allah nyata atas setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih. Kami berdoa, hati kami tenang, jiwa kami tenang. Engkau mengajar kami, menasehati kami, menegur kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2021 yang baru kita lalui sekitar 8 jam Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingat tahun lalu pada hari yang sama tanggal 1 Januari 2020 saya menyampaikan firman Tuhan juga di tempat ini tentang hidup yang tidak tergoncangkan. Karena tema tahun 2020 Gereja Tuhan di tempat ini adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Dan salah satu subtemanya adalah hidup yang tak tergoncangkan. Waktu itu saya ambil dari Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48. Ada 3 hal di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48 supaya hidup kita tidak tergoncangkan. Yang pertama dikatakan bahwa barang siapa datang kepadaku, yang pertama adalah datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak berhenti sampai di doa saja Bapak Ibu Saudaraku, tetapi sampai kita mendapatkan suara Tuhan, sampai kita boleh mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dikatakan sampai mendengar perkataanku. Yang pertama datang kepada Tuhan, yang kedua mendengar perkataan Tuhan, dan yang ketiga dikatakan melakukan perintahku.
Nah, orang-orang yang datang kepada Tuhan, orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, Alkitab katakan bahwa mereka dapat diumpamakan seperti orang yang sedang membangun rumah, dia menggali dalam-dalam dan meletakkan di atasnya, di dalam lubang itu adalah batu, dan membangun rumah itu. Dan ketika banjir datang, ketika air bah datang, Alkitab katakan rumah itu berdiri kokoh, tidak tergoncangkan. Tahun 2020 adalah satu tahun yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Di akhir tahun 2019 kita mendengar ada COVID-19 di Wuhan yang sangat jauh di sana. Kita tidak pernah membayangkan bahwa COVID-19 akan sampai ke negeri kita, bahkan sampai di mana kita berada di lingkungan kita tidak pernah menyangkanya. Karena apa? Karena virus-virus sebelumnya ada SARS dan lain sebagainya, tidak pernah melanda Indonesia dengan begitu luar biasa. Tetapi tahun 2020, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh umat yang ada di dunia ini, hampir semuanya mengalami perkara yang sama. Suatu wabah, suatu pandemi yang luar biasa, yang menimpa dari orang golongan paling rendah, kalau boleh saya katakan sampai yang paling tinggi, semua terdampak luar biasa. Dan firman Tuhan tahun 2020 adalah hidup yang tidak tergoncangkan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku kalau kita sampai mengakhiri tahun 2020, kita memiliki banyak pengalaman yang luar biasa dan saya sangat percaya Bapak Ibu Saudaraku bahwa pandemi ini mengajar kita untuk kita datang kepada Tuhan, bukan sekedar datang tapi sampai kita mendapatkan firman dan kita melakukan firman sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tidak tergoncangkan. Nah, tahun baru ini tahun 2021 gereja di tempat ini memiliki tema bahwa revival is a new normal. Kegerakan baru di era yang new normal ini. Nah, hari ini saya ingin memberi tema untuk khotbah pada pagi hari ini adalah orang benar hidup karena percayanya. Masih rangkaian dari tahun 2020 memasuki tahun 2021 dan pandemi ini masih ada. Tetapi firman Tuhan yang saya dapat ketika saya mempersiapkan untuk khotbah hari ini, saya mendapatkan dari Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-4b. Di sana dikatakan bahwa orang benar hidup karena percaya. Hari ini kita mau belajar tentang Habakuk, Bapak Ibu Saudaraku. Kitab Habakuk terbagi dalam 3 pasal. Ya, ada 3 pasal. Pasal pertama, pasal kedua, dan pasal ketiga. Dan ayat firman Tuhan dari Habakuk, pasal 3, ayat 17 sampai 19 begitu terkenal sekali. Tetapi sebelum sampai kita ke sana, kita akan belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Habakuk mengalami perkara-perkara sampai akhirnya dia memiliki iman yang luar biasa. Sekalipun dikatakan pohon ara tidak menghasilkan buah dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya ada peristiwa, ada masa-masa di mana Habakuk bertanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat pasal yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, Habakuk pasal pertama, ayat 2 dan ketiga. Di sana adalah sebuah keluh kesah Habakuk. Dikatakan di sana bahwa berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ayat yang ketiga, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, Habakuk tinggal hidup di pemerintahan di kerajaan Yehuda. Pemerintahan di mana waktu terjadi kemerosotan rohani yang luar biasa.
Dikatakan di situ ada penindasan, ada luar biasa terjadi di sana. Hukum tidak lagi berlaku. Ya, sesuatu yang luar biasa terjadi dan Habakuk berseru di hadapan Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Saudaraku, kalau kita tarik ke masa sekarang, kita mungkin bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan pandemi ini akan berakhir? Berapa lama lagi ya Tuhan, ini sudah 9 bulan lebih, pandemi ini belum berakhir. Bahkan angkanya kalau kita melihat di data-data yang ada, menaik dan menaik. Berapa lama lagi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu juga timbul di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengapa, sama seperti Habakuk katakan, mengapa engkau sepertinya tidak mendengar? Ya, dikatakan di sini, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ya, Habakuk bertanya, mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca pasal pertama, Habakuk seperti protes, seperti marah kepada Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan di luar dugaan dari apa yang menjadi kerinduan Habakuk. Ya, sama seperti kita mungkin hari-hari ini. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh berhenti pandemi ini. Ya kan sudah lama terjadi, anak-anak sudah lama tidak bersekolah, orang tua kami mungkin kehilangan pekerjaan, usaha-usaha menjadi macet dan lain sebagainya. Tuhan hentikan itu kan yang kita harapkan, yang kita rindukan. Tetapi kalau kita belajar dari kitab Habakuk, Allah menjawab di pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan di sana bahwa Allah akan mengirimkan bangsa Kasdim, bangsa Babilonia untuk apa? Untuk mendisiplin bangsa Yehuda. Untuk mendisiplin bangsa Yehuda, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dikatakan bahwa jawaban Tuhan itu mengejutkan. Jawaban Tuhan begitu mengejutkan Habakuk karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Jawaban Tuhan begitu mengejutkan bahwa Tuhan akan menggunakan bangsa asing yaitu Kasdim atau Babilonia untuk mendisiplinkan bangsa Yehuda. Ya. Bangsa Kasdim di sana dikatakan bangsa yang garang dan tangkas. Bangsa yang sangat menakutkan. Ya, keadilan dan keluhurannya berasal dari dirinya sendiri. Suatu bangsa yang sangat buas, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itulah yang Tuhan kirimkan untuk mendisiplin bangsa Yehuda. Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Habakuk. Tetapi Tuhan memberikan jawaban. Tuhan mengirim bangsa Kasdim, orang yang tidak takut akan Tuhan. Bangsa yang begitu luar biasa kerasnya. Ya. Bangsa yang mendewakan kekuatannya katanya. Jadi kekuatannya itu yang menjadi dewa dia kalau boleh saya katakan. Ini sangat tidak sesuai dengan yang didoakan oleh Habakuk. Ya. Dan Habakuk kembali bertanya kepada Tuhan. Ya. Mengapa kau kirimkan bangsa yang tidak mengenal Allah untuk mendisiplin bangsa yang ya memang salah. Tapi mengapa engkau menggunakan bangsa itu? Karena cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Dan kejadian ini membuat Habakuk akhirnya merenung, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini yang akan kita pelajari. Kalau kita belajar dari ayat yang kedua, pasal yang kedua. Pasal yang kedua dikatakan di sana. Ketika Habakuk bertanya kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan begitu lain, begitu berbeda dengan apa yang diharapkan. Dia kemudian mengambil keputusan. Dan ini yang penting bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita masuk, untuk kita menjalani tahun 2021.
Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Begitu dia mendengar jawaban Tuhan, sekalipun itu berbeda jauh dengan apa yang dia doakan, Habakuk mengambil respon untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2021, mari perbanyak kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Menanti-nantikan apa yang Tuhan mau perintahkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan katakan bahwa apa yang Tuhan katakan di pasal 1 itu akan segera datang. Tetapi Tuhan berkata kepada Habakuk, tuliskanlah katanya penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya apa? Memperdengarkan firman, memperdengarkan apa yang dia dapat. Dan Bapak Ibu Saudaraku, inilah ayat yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ayat yang Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat B, Bapak Ibu Saudaraku. Habakuk pasal 2, ayat yang keempat B. Di situ dikatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Ini perkataan Tuhan kepada Habakuk. Ini perkataan Tuhan kepada Habakuk. Dan itu yang mengubahkan hati Habakuk. Karena di ayat-ayat selanjutnya Allah akan memberitahukan kepada Habakuk bahwa Tuhan akan menghukum penindas-penindas itu. Dan ketika Habakuk berdiam diri di hadapan Tuhan, dia mendapatkan jawaban Tuhan. Dan jawaban Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya adalah orang-orang yang benar. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Di pasal pertama Habakuk mengeluh, Habakuk seolah-olah marah kepada Tuhan. Tetapi di pasal kedua Habakuk menemukan Tuhan secara pribadi. Habakuk menemukan jawaban Tuhan. Dan Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dan dia kemudian mendengar apa yang menjadi nubuatan yang disampaikan Tuhan tentang bangsa-bangsa yang menindas itu. Itulah sebabnya pasal ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, itulah doa Habakuk. Ya, doa Habakuk itu luar biasa sekali. Saya akan bacakan di pasal yang ke-16. Orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang mendapatkan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Dan saya berdoa itulah yang akan terjadi atas setiap hidup kita di tahun 2021 ini. Habakuk pasal yang ke-16. Ada perbedaan yang luar biasa. Dari pasal pertama, seorang Habakuk yang mengeluh di hadapan Tuhan. Tetapi pasal yang ketiga, ketika dia sudah mengalami Tuhan, dia mendapatkan janji Tuhan. Ayat yang ke-16, pasal yang ketiga. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Manusiawi sekali. Ketika dia mendengar pasukan Babel yang luar biasa itu, dikatakan gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun
Catat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 16 dikatakan namun. Kata namun itu membalikkan apa yang di atasnya. Apa yang di atasnya ketika ada kata namun itu berbalik Bapak Ibu Saudaraku. Namun dengan tenang. Amin. Dikatakan namun dengan tenang aku akan kunantikan hari kesusahan itu. Berbeda sekali di pasal pertama, Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengeluh di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia merendahkan diri mencari wajah Tuhan dan mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, ada sikap hati, ada respon yang luar biasa. Dikatakan di sini pasal ketiga, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Amin. Ada sikap hati yang luar biasa. Itulah sikap hati orang-orang yang mengalami revival. Orang-orang yang mengalami revival sekalipun keadaannya sama, sekalipun situasinya sama, bahkan jauh mungkin menakutkan. Tetapi ketika orang-orang yang mendapatkan revival, orang-orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan dan mendapatkan janji Tuhan, Habakuk berkata di sini, namun dengan tenang. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudaraku di depan, ini masih dalam penglihatan, di depan bangsa Babel, begitu luar biasa, dikatakan bangsa yang begitu kejam, sangat cepat pasukannya. Ya, bangsa yang sangat buas dikatakan. Tetapi ketika Habakuk melihat hal ini, dikatakan namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang mendatangi bangsa. Saudaraku, sikap hati, respon kita menentukan sebenarnya kehidupan kita. Ya. Dan ayat yang luar biasa, yang saya yakin setiap kita pasti tahu. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya, ini adalah perkara-perkara kehidupan setiap hari. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sekalipun ya tanaman hasil pekerjaan kita tidak menghasilkan apa-apa, usaha kita tidak menghasilkan apa-apa, bahkan mungkin bangkrut, maaf kata saudaraku. Semuanya kehidupan sehari-hari tidak ada apa-apanya. Ya. Dikatakan di sini, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sebuah kondisi yang sangat susah luar biasa. Karena di ayat tadi dikatakan ada kesusahan besar. Ada kesusahan besar akan terjadi. Dan Habakuk berkata, sekalipun ada kesusahan yang luar biasa besar, diibaratkan dengan tadi, ya pohon anggur tidak menghasilkan, semuanya mengecewakan. Semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Kondisi yang sangat buruk, Bapak Ibu Saudaraku. Kembali ada kata namun. Ya, kembali ada kata namun. Kata namun penting sekali bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjalani tahun 2021. Sekalipun pandemi masih berlangsung. Sekalipun kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sekalipun mungkin penghasilan kita merosot begitu luar biasa. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan mata pencaharian. Kita kehilangan bisnis kita. Rugi luar biasa. Karena pandemi ini. Kata namun menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apakah ketika Habakuk bersorak-sorak di dalam Tuhan, kondisinya sudah baik-baik saja? Tidak. Kondisinya seperti dikatakan kesusahan besar. Kesusahan besar. Namun adalah respon kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, termasuk saya juga, tahun 2021 kita harus memiliki respon yang benar terhadap Tuhan. Respon yang benar terhadap Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak
Di dalam Tuhan beria-ria, katanya di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, beberapa hari yang lalu ya saya ada sharing dengan jemaat Tuhan, dikatakan bahwa Natal tahun ini adalah Natal yang sangat berkesan bagi hidup saya. Saya katakan, kenapa Pak? Berkat luar biasa? Tidak, bukan berkat yang luar biasa, tetapi justru sesuatu yang kalau dikatakan tadi seperti Habakuk, ada kerugian luar biasa. Tetapi Natal kali ini saya mengalami artinya saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya semakin mengalami, saya semakin mengerti bahwa Yesus sudah mati bagi hidup saya. Dan itulah alasan saya tetap bersuka cita sampai hari ini. Itulah alasan mengapa di tengah-tengah pandemi ini saya tetap bersuka cita. Saya menikmati Natal terindah, Natal yang paling berkesan katanya di tahun ini. Karena apa? Karena saya diselamatkan. Itu cukup bagi saya. Saya diselamatkan. Ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Amin. Itulah yang dikatakan Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita baru sekitar 8 jam memasuki tahun 2021. Mari kita terus menggali hubungan kita dengan Allah. Karena itulah yang membuat kita kuat. Karena itulah yang membuat kita mengerti bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita dalam kondisi apapun, dikatakan Allah bersama-sama dengan kita. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya menyaksikan film kartun Korea. Film kartun Korea itu di situ dilihatkan ada seorang anak gitu, begitu sibuk luar biasa. Sibuk luar biasa kemana-mana. Dan di situ diperlihatkan Tuhan Yesus duduk. Ya, mengamati orang itu, anak itu. Ya, dia sibuk, kadang-kala marah-marah, kadang-kala kayak berdoa dan lain sebagainya. Ya. Dan Tuhan Yesus duduk saja sambil tersenyum. Ya. Dari film itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mendapatkan kadang kita terlalu sibuk sendiri. Kita terlalu mencari solusi sendiri. Kita terlalu memikirkan skenario-skenario yang ada dalam diri kita. Sampai kita lupa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Allah yang bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Ya. Bahkan pada saat kita berbuat dosa pun Allah ada di situ. Ya. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita belajar pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku dari seorang Habakuk. Seorang Habakuk yang pertamanya begitu protes kepada Tuhan. Mengapa? Berapa lama lagi? Ya, sesuatu yang di luar akal pikirnya, sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikirannya. Kemudian dia punya pikiran-pikiran sendiri, seharusnya Allah menolong, seharusnya Allah bertindak, namun Allah tidak bertindak. Bahkan Allah berkata akan mengirimkan bangsa Kasdim, bangsa Babel untuk mendisiplinkan bangsa Yehuda. Ya, kalau hari-hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kita doakan tetapi seolah-olah yang kita doakan tidak dijawab Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan punya skenario yang jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Amin. Amin. Ya, dari perkara itu saudaraku, Habakuk semakin mengerti bahwa dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, Sang Sutradara Agung yang memiliki skenario atas dunia ini.
Kita juga pagi hari ini harus datang. Memasuki tahun 2021, kita semakin datang kepada Tuhan. Kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampai kita mendapatkan firman Tuhan. Sampai kita mendapatkan janji Tuhan. Sampai kita mendapatkan revival terjadi atas hidup kita. Karena revival itulah yang mengubah segala-galanya. Sekalipun keadaannya tidak berubah atau belum berubah tepatnya. Ya, tetapi itu tidak akan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang mengalami revival. Amin. Alami Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Alami Tuhan. Seperti Habakuk tadi. Ketika bangsa itu datang, dia menyongsong dengan tenang. Dia menyongsong dengan tenang. Dia menyongsong dengan tenang karena dia tahu ada Allah bersama-sama dengan Habakuk. Ada Allah bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, song-song atau alami masuki tahun 2021 dengan tenang. Ya, dengan tenang sekalipun wabah corona masih ada. Sekalipun mungkin penghasilanku begitu menurun. Sekalipun usahaku gagal, sekalipun pekerjaanku mungkin tidak ada. Tetapi sikap hati kita sama seperti Habakuk. Dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan orang benar. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh janji-janji Allah terhadap kita. Amin. Masuki tahun 2021 ya, dengan penuh percaya. Karena kita orang benar, penuh dengan iman. Karena kita tahu ada Allah bersama-sama dengan kita. Ada Allah yang senantiasa menyertai kita. Kita akan menari bersukacita bukan karena keadaannya membaik, bukan karena pandemi ini berakhir, bukan. Tetapi karena kita tahu Allah bersama-sama dengan kita. Allah senantiasa menjaga hidup kita. Itulah sebabnya kita beria-ria di hadapan Tuhan. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Tentang Habakuk Tuhan. Bagaimana dia mengeluh di hadapan Engkau. Bagaimana dia mempertanyakan tentang keadilan-Mu ya Tuhan. Tetapi ketika Engkau menjawab Habakuk, bahwa Engkau mendisiplin umat Yehuda, Habakuk akhirnya menyadari dan merendahkan diri di hadapan Engkau. Dia menyadari dan merendahkan diri di hadapan Engkau. Sampai Engkau berkata, sampai Engkau berfirman, orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami semua yang hadir, kami semua yang sedang beribadah sekalipun melalui live streaming adalah orang-orang benar, adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena Engkau Tuhan. Dan kami hidup oleh karena percaya kepada Engkau. Karena kami hidup, karena kami tahu ada Engkau bersama-sama dengan kami. Ada Engkau yang senantiasa melindungi kami. Sehingga kami boleh menjalani tahun 2021 ini dengan tenang. Sama seperti Habakuk, menyongsong kedatangan bangsa Babel, menyongsong kedatangan bangsa Kasdim dengan tenang. Dengan tenang. Sekalipun ada kesusahan besar, sekalipun ada permasalahan yang begitu luar biasa, namun ketetapan kami Tuhan, sama seperti ketetapan Habakuk. Aku akan bersorak-sorai, aku akan beria-ria di hadapan Tuhan yang telah menyelamatkan aku.
Kami akan bersorak-sorai, kami akan bersuka cita, kami akan terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa pagi hari ini untuk negeri dan bangsa kami. Kami memberkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan, mengalirlah Tuhan. Damai yang daripada Engkau mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai surgawi mengalir di dalam nama Yesus Tuhan. Menjelajah seluruh penjuru negeri ini Tuhan. Dan Tuhan tutup bungkus negeri ini dengan kuasa darah Kristus. Dari setiap serangan-serangan, dari setiap pemberontakan-pemberontakan, Tuhan yang menjagai negeri ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan juga pemerintahan negeri ini Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, intervensi ilahi, intervensi Allah terjadi atas negeri dan bangsa ini. Negeri ini Tuhan akan mengalami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang akan datang kepadamu. Orang-orang akan sujud menyembahmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Nya yang begitu menguatkan iman kita. Mari terus arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan terus mempercayai janji-janji firman-Nya dalam hidup kita. Agar lewat hidup kita, Kristus terceritakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan menghimpun persembahan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami akan terus mengingat perbuatan-Mu yang ajaib di kayu salib sebagai bukti betapa Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu yang harus terjadi dalam hidup kami adalah apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau terus giat mendukung pelayanan yang sedang dan akan dikerjakan oleh gereja-Mu untuk menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Bagaimanapun keadaan ekonomi kami ya Tuhan, kami akan terus memandang-Mu dan memberi dengan iman dan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, berikut informasi bagaimana dana persembahan dapat diberikan. Baik persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana diakonia dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama GKKD Revival Semarang dengan nomor rekening 4091 755 755 atau melalui gembala di setiap satelit. Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat, tetaplah mempercayai perkataan Tuhan, tetaplah setia menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan sampai selama-lamanya. Salam kegerakan. Waktu terus berjalan, kita lewati hari demi hari. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Kami, segenap pimpinan GKKD Revival Semarang mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Mari terus berjalan bersama Yesus. Penyertaan yang sempurna bagi kita kemarin, hari ini, dan sampai hari esok. Ada mujizat tersedia bagi kita. Tetap percaya kepadanya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat yang daripada Allah turun atas jemaat Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kebenaran yang daripada Engkau Tuhan mengalir atas setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk menjalani tahun 2021 dengan iman yang teguh bersama-sama dengan Tuhan. Segala kondisi apapun yang terjadi, jemaat Tuhan kuat karena jemaat Tuhan adalah orang benar, dan orang benar akan hidup
oleh karena percayanya kepada Engkau. Diberkatilah apapun yang dikerjakan di sepanjang tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dikerjakan jemaat Tuhan, Tuhan yang membuat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Dan jemaat Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun Engkau berada. Dimanapun Engkau tinggal, Engkau akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru 2021 bagi segenap keluarga besar GKKD Revival dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Alami firman Tuhan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.